saya CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Batursari 6 Kabupaten Demak. Di sini saya ditemani oleh Bu Zeni, yaitu guru kelas 4B SD Negeri Batursari 6. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan Ibu Jayanti? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Pada kesempatan siang hari ini Bu, saya itu mau menyampaikan tentang praobservasi kegiatan pembelajaran yang akan datang. Saya menanyakan tujuan pembelajaran Bu Yeni dalam pembelajaran nanti itu bagaimana Ibu? Tujuan pembelajaran untuk anak-anak nanti itu saya berharapnya anak-anak itu dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dan juga mengenali karakteristik benda-benda tersebut. Selanjutnya Ibu, kalau untuk media atau modal yang Bu Yeni gunakan nanti bagaimana Ibu? Medianya yaitu ada laptop, terus media pembelajaran dari aplikasi, juga jaringan internet dan juga percobaan gitu. Untuk alat dan bahan yang digunakan Ibu ketika nanti observasi itu apa saja? Alat dan bahan ya benda-benda konkret yang tentu saja untuk mempermudah anak-anak, dan juga LKPD juga ada. Bagus sekali Bu. Itu adalah termasuk pendukung dalam pembelajaran ya Bu ya. Sedangkan untuk tahapannya Ibu dalam pembelajaran nanti itu bagaimana Ibu? Untuk tahapan sama seperti rancangan pembelajaran pada umumnya Ibu, ada kegiatan awal, apresiasi, kegiatan inti, ice breaking dan lain sebagainya, dan juga kegiatan akhir yang mana isinya tentang kesimpulan dan evaluasi tentang materi yang hari ini dipelajari. Untuk instrumennya Bu, ketika nanti pembelajaran itu Bu Yeni menggunakan instrumen apa saja Ibu? Instrumen penilaian dan penskoran yang saya pakai di sini. Selanjutnya Ibu, untuk kira-kira yang menjadi perhatian khusus Bu Yeni dalam pembelajaran besok itu apa saja Ibu? Perhatian khususnya saya sih berharapnya saya bisa menyampaikan materi dengan kreatif dan juga menciptakan suasana belajar yang tidak membosankan untuk anak-anak. Jadi ketika anak belajar itu kadang kan anak itu suka yang namanya terlalu aktif atau mungkin bosan, ada yang bingung dan lain sebagainya. Nah, itu tantangan buat saya bagaimana cara memodifikasikan dan membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Selanjutnya Bu Yeni ya, untuk harapan ke depan dalam observasi nanti Bu Yeni mempunyai harapan apa terhadap peserta didik? Harapan saya sih saya bisa membimbing dan menyampaikan materi itu dengan maksimal. Jadi anak-anak juga menerimanya pun dengan lebih mudah dan lebih bisa menerima. Ya, baik. Bagus sekali ya Bu Yeni ya. Untuk ke depan Ibu, kira-kira nanti pelaksanaan observasinya nanti dilaksanakan pada tanggal berapa Ibu? Saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 insya Allah tidak ada halannya. Pukul berapa ini kira-kira? Pukul 7:30 pagi setelah anak-anak melakukan pembiasaan, karena saya pikir kalau pagi itu anak-anak lebih fresh, apalagi kalau kita belajarnya menggunakan percobaan, jadi anak-anak itu lebih antusias. Ya, anak-anak jadi masih fresh ya. Terus demikian ya Bu ya untuk praobservasi hari ini. Semoga nanti ke depan berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita ya Bu ya. Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk duduk dulu semua, tepuk diam. Sudah tepuk, maka aku harus berlanjuti. Berdoa dulu Nabila. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yeni.
ada yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk bilang saya? Siapa? Melani. Melani kemana, ada yang tahu? Kok nggak izin, nggak ada suratnya, mamanya juga nggak WA. Mungkin ada teman lain yang tahu. Nggak, anak hebat, aku anak hebat. Yeay. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu mengidentifikasi perubahan bentuk, perubahan wujud benda. Pernah melihat es batu? Di rumah punya? Oke. Nah, terus ada pernah beli es teh jumbo? Pernah. Nah, di dalam es teh jumbo tersebut kan terdapat es batu. Kalian suka yang dingin apa yang panas? Nah, yang dingin. Kalau yang dingin berarti otomatis di dalam es batu itu ada es batu. Lalu pernah melihat ada bulir-bulir atau butir-butir air yang ada di luar gelas? Pernah melihat? Nah, itu juga adalah perubahan, adalah cair. Pernah melihat? Oke, kita kalau ke mall itu, di Mall Ciputra itu ada di tengah-tengah ada es krim McD, betul? Nah, kalian pernah melihat nggak mbak-mbaknya atau mas-masnya itu sebelum mengaduk dengan mesin es krim itu, es krimnya kan pakai mesin itu ya, mesin pembuat es krimnya. Pada saat menuangkan bahan es krim, bentuknya apakah sudah padat seperti itu atau bentuk yang lain? Belum ya, belum jadi es krim ya, tapi bentuknya adalah cair, yaitu campurannya ada susu, air dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika es krim tersebut menjadi beku, itu tidak langsung menjadi beku, tapi sebelumnya bentuknya adalah belum sama berarti ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, boleh minum ya, tapi nanti. Nah, kita dengerin dulu, kalian pejamkan mata kalian, terus diam, nggak ada ngobrol satu sama lain tuh, nggak ada ngomong sendiri, nggak ada ngomong sama tembok juga, ya. Nanti dikira curhat, ya. Terus nggak usah guyon-guyon. Nah, yo Ricky, Angel, Pak Angel, Kila. Nah, jangan ngobrol ya. Yuk kita dengerin yuk. Dia bayangin kalau kita itu lagi di sebuah pedesaan, terus habis itu kita itu main layangan, kejar-kejaran sama besti, sama keras, salah, nggak usah ya, sama besti aja. Disuruh diem kok malah ketawa. Diam dulu, dia sinar matahari yang cukup, tidak panas. Coba bayangin. Aira, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi. Lalu pagi-pagi kok ngebunin ya, harus sekolah, nah itu keluarin biar kalian rileks nanti belajarnya. Apakah sesuatu yang jengkel itu sedikit berkurang atau malah hilang? Oh, jangan kesel sama temennya ya. Kalau mau berantem jangan di sini ya. Berantem di luar aja. Enggak, bercanda. Nah, yuk kita lanjutkan. Buka lagi dong. Nah, itu ada bagaimana wujud benda berubah. Nah, coba kita lihat. Nah, terus, tujuan pembelajarannya mengenali materi dan karakteristik, mempelajari karakteristik wujud zat atau materi dan mencari tahu bagaimana perubahan wujud benda terjadi. Kita tahu bahwa benda itu wujudnya ada 3, apa saja ya? Apa peran energi dalam
Perubahan wujud zat. Misalnya perubahan wujud zat itu gunanya untuk apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada gunanya nggak sih? Ada. Contohnya apa? Misalnya nih, kita bikin es batu, itu kan dari zat cair, betul kan? Terus kita masukkan ke kulkas menjadi es batu. Es batu tersebut bisa kita gunakan untuk 3D. Nah, nah, itu ada sebuah teko, nah, yang diisi dengan apa? Air, lalu dibekukan, nah, dibekukan, terus lalu menjadi es batu. Seperti yang dua, menggunakan model partikel untuk menjelaskan perubahan wujud. Mengerti bahwa perubahan wujud adalah proses fisik yang tidak mengubah jenis zat. Jadi maksudnya seperti ini yang nomor 3. Bahwa perubahan wujud itu proses fisiknya tidak mengubah jenis zatnya. Jenis zat yang dibuat untuk es batu tadi apa? Zat cair. Meskipun dibekukan berbentuk es batu, maka zat itu adalah tetap bahan dasarnya aktif. Nah, apa saja sifat-sifat yang berbeda antara benda padat dan benda cair? Nah, kalau padat, coba lihat, pasti membentuk. Apakah benda padat memiliki bentuk yang tetap? Tetap. Misalnya batu nih, nah ini anggap aja batu. Batu meskipun dicelupin ke air atau ke solar atau ke bensin dan lain sebagainya, maka bentuknya akan tetap. Itu adalah sifat dari benda padat. Terus apakah benda padat memiliki? Nah ini yang benda cair. Apakah cairan memiliki bentuk yang tetap? Kalau cair tidak. Kenapa? Ya karena itu cairan bentuknya. Jika cairan seperti itu, benda cair, dimasukkan ke wadah yang macam-macam, maka bentuknya akan mengikuti wadahnya tadi. Misalnya nih, yang di depan ini, nah itu airnya dimasukkan es krim. Oke, terus saya dari sana dulu, es krim. Setelah es krim, mentega, terus coklat. Oke, apalagi? Apakah yakin dengan jawaban kalian? Oke, coba kita lihat ya. Kita buktikan guys. Dibentuk-bentuk menjadi kalung, cincin, gelang, dan lain sebagainya. Terus ada lagi mana yang benda padat berikut menjadi cair? Oh, pasir. Apakah bisa tuh Bu? Ya bisa. Terus baut sama dengan emas, dia akan dilebur ketika ketika dipanaskan dengan panas tertentu. Coklat, oh kalau ini coklat. Ini pasti makananmu pasti sering ya. Nah, terus keju itu juga meleleh, apalagi yang mozzarella. Siapa yang suka keju? Pasti paham ya dengan keju mozzarella. Jadi kamu harus menggambar dan juga memberi keterangan. Sampai sini paham? Paham ya, nanti dibagi kertas. Jadi ini kerjasama kelompok ya. Harus diskusi bersama kelompoknya. Jadi tidak ada sendiri-sendiri ya. Oke, Nabila, bagikan Nabila. Nah, nanti setelah selesai kalian harus mempresentasikan ke depan. Jadi nanti ada 2 orang anak yang maju untuk presentasi perubahan apa saja yang terjadi. Nah, perubahan itu ada macam-macam. Dari padat, dengarkan ayo, dari padat menjadi cair. Seperti ini tadi, coklat tadi. Tak ulang lagi ya. Ya. Boleh. Keterangan, harus cerita. Dan nanti ada yang presentasi maju ke depan. Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke. Yuk dimulai sekarang yuk. Jadi ini misalnya gambar apa gitu, misalnya gambar coklat, terus di sini ada matahari, terus akhirnya meleleh. Ya dijelasin ke sini, nanti kamu harus menjelaskan ke depan gitu ya. Jelas ya? Loh ini jangan mainan, sesuk mainan gini. Nah, coklat sembarang atau misalnya gantung baju. Nah, gantung baju yang masih basah terus dijemur
dijemur di bawah matahari terus dia kering gitu bisa. Kan sudah dijelaskan. Sini siapa yang bikin? Ini berarti Hah? Apanya? Boleh. Oh, misalnya Hah? Boleh, nggak apa-apa. Lah, ada lagi misalnya nih, kamu beli apa namanya es teh, bikin es teh jumbo, terus ada balok-balok esnya, terus di pinggir gelasnya itu ada butir-butir embun, nah itu namanya apa? Gitu ya. Lah ya satu benda aja. Ya, digambar. Nanti presentasi di depan ya. Kira cukup ya misalnya apa jenenge nih 20 menit 10 menit go. Kuwi nek pembelajaran ini 70 menit tidak termasuk barang awalan ngono kuwi. Termasuk juga. Berarti nek 20 menit. Oh, urung game, aku urung gawe game kok. Lah yo makane kuwi tak garis besare wae. Jelaskan yang maju 2. Bebas. Coklat di kotak-kotak aja toh. Nggak apa-apa, cuma buat contoh. Yang beneran kan besok toh. Nah, kotak-kotak aja. Nggak apa-apa, nah tadinya nggak apa-apa, langsung ini aja loh matahari. Enggak, besok nggak gambar kok. Ini kan cuma contoh aja. Benda padat. Terus sini bawahi. Lalu coklat tersebut terkena panas matahari. Dua aja. Apa ini terkena apa namanya? Ya panas. Apa? Bukannya kebalik ya ini ya? Harusnya kan matahari dulu baru ke. Oh ya sini nggak apa, ya wes boleh. Nanti dijelasin ya. Ya nggak apa-apa kan itu kan tergantung. Boleh nggak masalah. Nanti salah 2 yang maju jelasin ya. Kenapa kok jadi seperti itu ya? Sudah belum? Alah, ya terus cepetan. Ayo, yang lain ikut mikir toh. Nah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ini nanti gini toh, gini kan? Iya benar. Ya nggak usah bagus-bagus udah. Yang penting kan kotak coklat toh itu. Itu kotak sabun apa kotak coklat? Ini tuh kayak ceramah.
Cepetan dikit ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kelompoknya A, B, C aja. A, B, C, D, E. A berarti sini. Yuk cepetan dikit yuk. Bentuk kotak aja ini. Tadi kan kotak toh. Siapa yang sudah siap? Belum. Ini kelompok E ya berarti ya. Ini kelompok D ya guys. Kelompok D. Tulisin kelompok C. Habis itu nama kelompoknya Nggak usah. Masuk di situ aja. apa dia pasti kan bagi elemen ya? Tindakan sebaliknya. Pernahkah kamu melihat itu? Ya gini aja nggak apa-apa. Udah terus tusuk-tusuk nih. Nah gitu aja. Buat untuk apa namanya gradasi apa ya arsiran iya betul. Ayo sudah selesai presentasi biar cepat. Ya nah gini nah ya betul.
Tolong yang lain perhatikan, duduk semua. Lewati sini, Nok. Sini. Nah. Nih. Assalamualaikum teman-teman gitu. Naik. Nah, nih. Pegang. Maksud saya pegang begini. Assalamualaikum. Harus berani ya. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullah. Teman-teman. Enggak apa-apa, saya ingin menjelaskan tentang perubahan wujud yang terjadi pada coklat. Diperlihatkan teman-temannya, perlihatkan gini. Kamu pegangin nah, yang satu ngomong. Nah, kamu madep sini, nah pegangin tangan dua. Nah, coklat terus dijelaskan toh. Meleleh. Nah, perubahan wujud benda ini disebut wujud benda ini adalah meleleh. Nah, sekian dari kami. Adepnya ke sana toh. Sekian dari kami. Ya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Jika terkena suhu dingin atau dimasukkan ke dalam kulkas. Yang disebut proses padat dari cair menjadi padat, yaitu disebut membeku. Ya. Terima kasih dari kami. Bagus ya presentasinya. Jadi presentasinya ini bagus ya, dari kelompok A, yaitu kelompoknya Sheila. Itu tadi menjelaskan tentang perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Yang tadi coklat, contohnya adalah coklat yang meleleh. Lalu ketika lelehan coklat itu didinginkan kembali, maka dia akan membeku atau menjadi padat. Jadi dari cair menjadi padat, jadinya membeku. Jadi yang dijelaskan oleh Sheila dan teman-temannya itu adalah dua proses perubahan wujud benda. Ambil mic-nya. Mana tadi sudah? Nggak usah diwarnai. Ya biar cepat. Mau cepat istirahat nggak? Yang lain aja. Ya, langsung maju, boleh. Udah, ayo maju. Ya, yuk maju. Tatan. Udah, ayo cepetan. Masa besok mau gitu. Ayo sayang. Jangan berantem.
Tadi sudah sepakat siapa yang mau ngomong dan siapa yang presentasi. Kesempatan, oke. Studionya jangan kayak gitu, nanti dimarahin Bu Nur Jayanti loh. Udah. 10 menit kan? Yuk, ayo cepetan. Yuk, tinggal waktunya 10 menit loh ini. Nggak lama. Ayo, kita harus menyimpulkan juga. Assalamualaikum. Terus ya, ingin presentasikan tentang perubahan wujud benda. Ya, ya betul. Oke, jadi kita sudah paham tentang perubahan wujud benda. Tadi kebanyakan adalah menggunakan coklat, yaitu dari cair menjadi padat, lalu padat menjadi cair. Padahal perubahan wujud benda itu tidak hanya membeku atau mencair, ya. Tapi tidak apa-apa, sudah berani semua, sudah kreatif membuat gambar serta menjelaskan dan berani mempresentasikan di depan kelas. Oke, untuk yang terakhir kita akan menyimpulkan pelajaran. Nah, ada lagunya nih. Nah, ada lagunya. Sing anune di sebelah Mbak. Sing memperbesar sebelah ndi? Pernah mendengar lagu Potong Bebek Angsa? Angsa dikuali nona minta dansa 4 kali sorong ke kanan la 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 sorong ke kiri sorong ke kanan la 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 la. Nah, kita akan ganti dengan lagu ini. Coba perhatikan. Marilah belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu ada 3 macam. Ada yang padat, ada yang cair, dan tentu juga ada yang bentuk gas. Padat jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengembun, padat jadi gas disebut menyublim, gas jadi padat disebut mengkristalisasi. Tepuk tangan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini ilmunya bermanfaat buat kalian semua. Semoga cita-cita kalian tercapai suatu saat nanti. Amin. Nah, nanti setelah ini akan diberikan tugas atau PR untuk dikerjakan di rumah. Jangan lupa belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Nur Jayanti. Selamat siang. Bagaimana Bu Yeni kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Bu Yeni, bagaimana perasaan Bu Yeni setelah melakukan observasi kemarin? Setelah observasi kemarin saya lega, sekaligus senang gitu, bisa melewati dengan lancar. Menurut Bu Yeni, setelah Bu Yeni melihat dari video tayangan observasi kemarin, perasaan Bu Yeni bagaimana? Perasaannya lega, sekaligus saya lihat rekaman yang kemarin itu sepertinya saya merasa ada yang kurang gitu, sepertinya setelah melihat rekaman ternyata
banyak kekurangan-kekurangan yang harus saya perbaiki lagi. Misalnya seperti kemarin itu sepertinya saya lupa persepsi awal gitu. Karena mungkin karena namanya anak ya, saya belajar menggunakan aplikasi. Jadi anak itu saking antusiasnya, penasaran, pengen belajar, tapi sayangnya lupa, mungkin agak ngeheng gitu. Jadi saya lupa untuk menyanyikan lagu nasional pada awal pembelajaran. Nah, ya. Untuk pada bagian mana menurut Bu Yeni kekurangan dalam pembelajaran kemarin, Ibu? Ya itu tadi yang saya sampaikan, lupa menyanyikan lagu wajib nasional di awal pembelajaran. Gitu. Mungkin Ya. ada lagi? Ada Ibu, seperti persepsi awal, absensi. Absensinya loh. Iya. Lupa karena yaitu mungkin anak-anak mungkin kan kacau gitu ya, agak kacau. Iya. Mungkin saya kurang dalam pengkondisian kelas. Kekurangan saya juga di situ. Iya. Menurut Bu Yeni ini, apakah tujuan Bu Yeni dalam pembelajaran ini sudah cukup dalam pengembangan ketika pembelajaran? Saya rasa sudah ya, karena saya memang ingin melakukan pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan dan juga dengan menggunakan teknologi. Jadi anak-anak itu lebih antusias ketika belajar. Menurut Bu Yeni juga ini, apakah hasil dari observasi kemarin sudah sesuai yang diharapkan dengan apa yang Bu Yeni harapkan? Tujuan sudah sih, saya rasa sudah, dan itu buat saya cukup baik. Kalau menurut saya, Iya. meskipun masih banyak kekurangan. Iya, baik. Terima kasih Bu Yeni atas berkenannya Bu Yeni dalam observasi kemarin. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran dan Amin. bekerja sama dengan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Bu Yeni. Siang.